Jika selalu ikut imam kunut subuh karena tidak mau ribut dengan jamaah masjid, apakah ini termasuk sikap lemah dan tercela? Sangat lemah, sangat tercela. Sangat lemah, sangat tercela, sangat nggak pantas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari, karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Daripada bertengkar, baik, mereka baik sama saya, nggak ada masalah. Tapi mereka tahu saya tidak kunut, makanya mereka yang jadi imam. Jika selalu ikut imam kunut subuh karena tidak mau ribut dengan jamaah masjid, apakah ini termasuk sikap lemah dan tercela? Sangat lemah, sangat tercela. Apakah benar kunut subuh itu bid'ah? Ada yang bilang bahwa kunut subuh menurut mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah. Dan ketika kita bermakmum dengan imam yang kunut subuh mengangkat tangan, kita ikut mengangkat tangan. Maka jawabannya perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya bunayya innaha bid'ah. Wahai bunayya, wahai anakku sayang, dia adalah perbuatan bid'ah. Menurut sahabat ini, kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa dari riwayat-riwayat hadis yang ada bahwa Nabi Muhammad SAW, ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mazhab Syafi'i, tidak ada Nabi berkunut kecuali ketika nawazil, ketika beliau dalam keadaan sempit, terhimpit, ada permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Ya, taib. Alladzi amma fihil fisku, di mana zaman sekarang ini kefasikan sudah merajalela. Wa kasuratid dakwal batil, dan juga banyak tersebar dakwah yang salah. Ini adalah keterangan di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 41. Jadi orang yang menganggap dirinya itu mengambil langsung dalil terhadap Al-Quran dan tidak mau bermadhab-madhaban, dan dia menganggap orangnya itu paling sunnah, maka ini untuk zaman sekarang orang itu tidak bisa dibenarkan. Maka dia itu dianggap salah dan juga menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadir yang berbahagia, marilah kita melanjutkan ngaji tentang masalah mabadi ahli sunnah wal jamaah. Bab sekarang itu tentang masalah kunut. Jadi kunut itu banyak di golongan-golongan kita. Ada yang membaca ketika sholat, ada yang membaca atau ada yang tidak membaca kunut. Bagaimana hukumnya? Di dalam pertemuan kali ini, marilah kita bahas tentang masalah pembacaan kunut kita di dalam sholat kita yang dikerjakan sehari-hari, yaitu sholat subuh. Ma hukmu qiraatil kunuti fi sholati subhi. Apa hukumnya membaca kunut di dalam sholat subuh? Jadi membaca kunut, bagaimana hukumnya ketika kita membaca kunut ketika kita mengerjakan sholat subuh? Ikhtalafah al-ulama'u, ikhtalafa berbeda pendapat al-ulama'u, siapa beberapa ulama, fi qiraatil kunuti, di dalam membaca kunut, fi sholati subhi, di dalam mengerjakan sholat subuh. Akada syafi'iyatu, akada menguatkan atau menginformasikan. As-syafi'iyatu siapa Imam Syafi'i, wal malikiyatu dan Imam Malik, bimasyru'iyatil kunuti, dengan disyariatkannya membaca kunut fi sholatil fajri, di dalam sholat subuh. Jadi ulama itu berbeda pendapat di dalam pembacaan kunut ketika kita melaksanakan sholat subuh. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Malik itu menguatkan atau menginformasikan bahwa kunut itu disyariatkan. Wa qad istadallu, dan mereka itu mengambil dalil bi adillatin katsiratin, dengan dalil-dalil yang banyak.
Dzakaroh menyebut ha terhadap ya dalil al-Imam Nawawi, siapa Imam Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu' di dalam kitab Majmu'. Jadi termasuk Imam Nawawi itu mengambil dalil-dalil bahwa ketika kita itu melaksanakan sholat subuh, kita itu disyariatkan untuk membaca kunut. Waqala madhabuna, waqala dan berkata madhabuna, siapa Imam Nawawi, madhabuna adapun madhab kita semua, annahu sesungguhnya yustahabbu disunnahkan al-kunutu, apa kunut fiha di dalam ya sholat. Jadi madhab kita semua yaitu yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, ketika kita melaksanakan sholat subuh itu disunnahkan untuk membaca kunut. Sawaun nazalat nazilatan, sama saja kunutnya itu kunut nazilah. Di dalam madhab Imam Syafi'i ada tiga tempat yang disunahkan membaca kunut, yakni ketika terjadinya bencana atau cobaan nazilah. Yang nomor 2 kunut pada sholat witir di pertengahan 15 Ramadan akhir. Yang nomor 3 itu adalah ketika kita melaksanakan sholat subuh. Itu adalah 3 tempat yang disunahkan menurut madhab kita semua, yaitu madhab Imam Syafi'i. 3 tempat itu disunahkan kita membaca kunut. Adapun dalilnya kita membaca kunut, wa amma dalilul kunut, adapun dalilnya kita membaca kunut itu indana, menurut kita semua, menurut madhab kita semua, fa hadisu Anas bin Malik, ialah dari hadis Anas bin Malik. Hadisnya yang berbunyi itu mazalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Ini adalah pedoman hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu berkata mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu membaca kunut fil fajri di dalam sholat subuh, sehingga hatta faraqat dunya, sehingga sampai beliau Rasul itu wafat. Rawahu Ahmad. Adapun ini hadis sahihun, ialah sahih. Rawah bercerita terhadap hadis jama'atun, siapa ulama banyak, minal hufat, dari orang-orang yang hufat. Jadi ini adalah dalil bahwa kesunahan kita itu membaca kunut ketika sholat subuh, yaitu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika itu Nabi itu tidak pernah meninggalkan membaca kunut ketika sholat subuh. Walhasil, adapun kesimpulannya daripada pembacaan kunut ini, memang ulama itu berbeda-beda pendapat tentang masalah bacaan kunut. Ikhtalafa al-madzahibul arba'ati. Ikhtalafa berbeda-beda al-madzahibu, siapa madhab al-arba'ati yang 4, fi kunuti sholati subhi, di dalam membaca kunut di dalam sholat subuh. Wa huwa 'inda Syafi'iyah, adapun pembacaan kunut ini inda Syafi'iyati, menurut Imam Syafi'i, wal Malikiyati, dan Imam Malik, sunnatun, ialah sunnah. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, membaca kunut di dalam sholat subuh itu adalah sunnah. Walam yattafaq bihima, dan tidak bersepakat dengan keduanya siapa Al-Hanafiyah wal Hanabilah, yaitu Imam Hanafi dan Imam Hambali itu tidak sepakat tentang pembacaan disunahkannya membaca kunut di dalam sholat subuh.
Walidzalika, dan oleh karena itu, laisa min adabil alim, hal ini bukan dari adabnya orang alim, ayyatahoto'ah, apa oleh saling menyalahkan, hatta yatafarroka, sampai berpisah-pisah, ba'duhum ba'do, siapa sebagian, fi mas'alatil kunut, di dalam masalah kunut. Dan hal ini ketika orang alim itu berbeda pendapat tentang masalah kunut, satu sama yang lain itu tidak saling menyalahkan. Kenapa soalnya? Alasannya li'annal kunutah, karena sesungguhnya kunut itu amrun ikhtilafiyun, yaitu perkara amrun ikhtilafiyun, yaitu perkara yang ikhtilaf, perkara yang beda bainal ulama'il madhabi, di antara ulama madhab. Jadi antara Imam Syafi'i, Imam Maliki itu mensunnahkan membaca kunut di dalam sholat subuh, berbeda dengan Imam Hanafi dan Imam Hambali. Tetapi hal ini walaupun mereka berbeda, bukan karakter mereka berdua itu saling menyalahkan, bukan karakter ulama madhab yang empat itu saling menyalahkan tentang disunahkannya kunut, karena kunut ini merupakan perkara yang berbeda di antara madhab yang empat. Karena ada pendapat bahwa di luar madhab kita, di luar madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau kalau hadis-hadis itu dijadikan dalil, dijadikan hujjah, itu tidak mau. Merekanya tidak mau bermadhab-madhab, merekanya langsung pengen langsung ke Al-Quran. Bagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang mereka yang ingin langsung mengambil dalil terhadap Al-Quran, dan mereka berpendapat bahwa mereka adalah paling yang sunnah, menganggap dirinya paling yang sunnah? Bagaimana pendapat kita? Di suatu keterangan dijelaskan, wa man lam yuqallid wahidan minhum wa qala ana a'malu bil kitabi was sunnah mudda'iyan fahmal ahkami minhuma fala yusallamu lahu bal huwa mukhti'un dhalun mudillun siyama hadha zamani alladhi amma fihil fisku wa kasuratid da'wal batil. Jadi apabila orang itu menganggap dirinya itu tidak mau bermadhab-madhab, langsung Al-Quran dan hadis, maka waman lam yuqallid, orang yang tidak mengakui salah satu imam madhab dan berkata wa qala ana a'malu bil kitabi wal sunnah, dan dia berkata saya beramal berdasarkan Al-Quran dan hadis, mudda'iyan fahmal ahkam, dan dia mengaku faham Al-Quran dan hadis, maka fala yusallamu lahu, maka orang tersebut tidak bisa diterima. Bahkan bal huwa mukhti'un dhalun mudillun, bahkan dia orang yang berkata seperti itu dianggap orang yang bersalah dan sesat, dan juga mensesatkan. Siama, apalagi fi hadas zaman, siama fi hadas zaman, apalagi di zaman sekarang ini, alladzi amma fihil fisku, di mana zaman sekarang ini kefasikan sudah merajalela, wa kasuratid da'wal batil, dan juga banyak tersebar dakwah yang salah. Ini adalah keterangan di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 41. Jadi orang yang menganggap dirinya itu mengambil langsung dalil terhadap Al-Quran dan tidak mau bermadhab-madhaban, dan dia menganggap orangnya itu paling sunnah, maka ini untuk zaman sekarang orang itu tidak bisa dibenarkan. Bahkan dia itu dianggap salah dan juga menyesatkan. Ini adalah tentang pembahasan tentang masalah kunut. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, maka tanyalah di komentar di bawah ini.
Dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.